Halo, selamat berjumpa kembali di channel kita. Kali ini kita akan membahas tentang ChatGPT. Bagaimana cara membuat ChatGPT terarah. Jadi, ChatGPT bisa membantu kita dalam mencari solusi yang lebih tepat untuk kita, yang sesuai dengan kemampuan diri kita, dalam waktu kurang dari 10 menit. ChatGPT akan memberikan beberapa hal yang bisa kita gunakan berikutnya. Salah satunya adalah pilihan solusi cari uang yang tepat dan sesuai dengan kemampuan kita, tingkat kesulitan dari setiap solusi yang diberikan oleh ChatGPT, keuntungan dan kerugian masing-masing solusi, prediksi tingkat keberhasilan kita jika menuruti perintah atau solusi yang diberikan oleh ChatGPT, dan yang terakhir adalah rencana detail langkah demi langkah untuk mencapai tujuan yang kita inginkan berdasarkan solusi yang diberikan oleh ChatGPT. Ada 6 prompt yang harus kita gunakan dalam mengolah ChatGPT supaya lebih terarah. Yang pertama adalah role based prompt, yang kedua adalah prompt untuk konteksnya, dan yang ketiga adalah prompt untuk tujuan yang kita inginkan. Dan yang keempat adalah brainstorming prompt, yang kelima adalah prompt untuk evaluasi, dan yang keenam adalah prompt untuk instruksi berikutnya. Baik, kita mulai prompt yang pertama, yaitu role based prompt. Nah, role based prompt ini berfungsi untuk meminta ChatGPT berperan menjadi seorang ahli untuk kita. Contohnya, kita memerintahkan ChatGPT seolah-olah dia adalah seorang pelukis handal, seorang penasihat keuangan, seorang dosen dan pendidik, serta yang lain-lainnya sesuai dengan peran yang kita inginkan. Tujuannya untuk memperjelas maksud kita agar ChatGPT bisa lebih mengerti dan mampu memberikan jawaban yang lebih akurat sesuai dengan yang kita harapkan. Karena jika ChatGPT kurang memahami tentang diri kita, maka jawabannya akan normatif. ChatGPT juga bisa diminta untuk berperan sebagai apa saja. Beritahu saja ChatGPT tentang solusi utama yang kita butuhkan. Misalnya kita ingin tahu solusi bagaimana caranya mencari uang, maka kita memposisikan ChatGPT sebagai seorang ahli. Saya tuliskan seperti ini. Kamu adalah seorang ahli dalam mencari uang melalui internet dan memiliki segudang pengalaman. Tugas kamu adalah membantu saya dalam mendapatkan penghasilan uang tambahan dari internet. Saya akan memberikan informasi detail mengenai diri saya, termasuk kemampuan, kekurangan, dan tujuan yang saya inginkan. Ya. Nah, perintah ini memposisikan ChatGPT sebagai seorang ahli yang akan membantu saya. Jadi, lanjutkan dengan kata-kata, jika kamu mengerti, jawab dengan kata ya, dan jangan berikan saya jawaban yang lain. Nah, dalam hal ini, kita memaksa ChatGPT untuk mengerti siapa kita. Berikutnya adalah konteks prompt. Tujuan untuk konteks prompt ini adalah agar jawaban yang didapat benar-benar sesuai dengan diri kita. Jadi, ChatGPT akan mengenal diri kita dengan sebenar-benarnya. Kita harus memberikan atau menyampaikan tentang diri kita secara jujur kepada ChatGPT agar ChatGPT bisa memahami siapa kita dan apa tujuan kita dan apa yang pantas untuk kita. Misalnya saya menuliskan, saya adalah seorang pria berumur 40 tahun yang berprofesi sebagai pengusaha online, memiliki keahlian dalam web dan development web serta digital marketing. Saya tahu cara melakukan edit video di Adobe Premiere, desain grafis, Photoshop, Canva, dan mengerti penggunaan AI text to image seperti Midjourney, Stable Diffusion, Playground DAI, dan saya juga bisa menulis dan merakit komputer. Kemudian sampaikan juga dengan hobinya. Hobi dan minat saya adalah menonton film futuristik, menonton pertandingan sepak bola, main game, dan juga memasak. Nah, di sini kita menjelaskan tentang siapa kita, berapa usia kita, kemampuan kita, dan juga hobi kita. Setelah kita menjelaskan semua tentang siapa diri kita, hobi kita, jangan lupa juga kita menyampaikan kekurangan yang kita miliki. Di sini saya tuliskan, kekurangan saya adalah kondisi fisik saya yang kurang bagus, cepat lelah, dan waktu luang yang tidak terlalu banyak. Karena saya memiliki usaha dan channel YouTube yang harus saya kelola, seperti Instagram, kemudian YouTube, dan lain-lain. Nah, setelah itu, di bawahnya kita
tuliskan juga, berikan jawaban iya jika kamu telah membaca dan mengerti informasi yang saya berikan, dan jangan dulu berikan saya jawaban yang lain. Nah, jadi kita memaksa ChatGPT untuk menjawab iya. Dengan menjelaskan kekurangan yang kita miliki, ChatGPT akan menghindari solusi yang tidak cocok untuk kita. Jadi ChatGPT akan menjawab sesuai dengan kemampuan kita, karena kita sudah menyampaikan kelebihan dan kekurangan kita dan siapa diri kita kepada ChatGPT, karena ChatGPT adalah asisten kita. Ketika kita memberikan informasi tentang diri kita, semakin rinci akan semakin baik, karena ChatGPT adalah asisten kita. Bila perlu, kita menjelaskan dengan jujur atau apa adanya. Jika kita tidak memiliki skill atau belum memiliki skill, cobalah kita menggali diri kita. Apakah yang bisa kita lakukan atau skill apa yang kita miliki? Jelaskan secara rinci hobi, minat, kepribadian, kelebihan, dan kekurangan diri kita kepada ChatGPT. Berikutnya adalah prompt yang ketiga, yaitu goal atau tujuan. Silakan atur target, keinginan, seperti tentang penghasilan dan tenggang waktu yang secara realistik dapat kita berikan informasi kepada ChatGPT. Nah, di prompt yang ketiga ini, maka saya tuliskan, tujuan saya adalah mendapatkan pemasukan tambahan sebesar 10 juta per bulan dalam waktu 3 bulan, dan sekarang melalui internet. Jadi kita menjelaskan dari sekarang kita ingin memiliki pendapatan 10 juta per bulan. Nah, tingkat pengalaman saya adalah pemula ya, jadi meskipun kita adalah mahir, kita jelaskan saja sebagai pemula. Lalu dilanjutkan dengan prompt, saat ini saya memiliki komputer untuk mendukung keberhasilan saya, tapi saya tidak memiliki modal uang. Waktu yang bisa saya luangkan untuk kegiatan ini adalah 3 jam per hari. Jadi kita harus menjelaskan berapa waktu yang kita miliki dalam melakukan kegiatan seperti ini. Lalu kita paksa ChatGPT untuk menjawab ya, maka kita tuliskan, berikan jawaban ya jika kamu telah membaca dan mengerti tujuan saya, dan jangan dulu memberikan jawaban yang lain. Nah, prompt 1, 2, 3 adalah prompt wajib, yaitu prompt di mana kita menjelaskan siapa diri kita, keinginan kita, kemampuan kita, dan kekurangan kita kepada ChatGPT supaya ChatGPT bisa memahami siapa kita. Selanjutnya, prompt yang keempat adalah brainstorming prompt. Nah, di sini kita meminta ChatGPT untuk memberikan opsi atau solusi apa yang bisa ia lakukan untuk kita. Maka di sini saya tulis, berikan saya 5 pilihan solusi yang tepat untuk saya gunakan. Gunakan semua informasi dan tujuan yang telah saya berikan sebelumnya sebagai pertimbangan. Nah, jadi di prompt keempat ini kita meminta atau memerintahkan ChatGPT memberikan jawaban sesuai dengan apa yang ada di prompt 1, 2, dan 3 tentang diri kita, supaya jawaban ChatGPT tidak melenceng kemana-mana. Setelah kita memberikan perintah lalu tekan enter atau send message, maka ChatGPT akan memberikan jawaban 5 solusi atau jawaban yang tepat untuk Anda. Jadi disesuaikan dengan kemampuan Anda. Tentu saja jawaban belum tentu sama dengan jawaban yang dimiliki oleh orang lain, meskipun prompt yang diberikan adalah sama. Untuk itu, dari 5 solusi yang diberikan, silahkan pilih yang cocok untuk Anda saja. Pilih salah satu dari 5 solusi yang diberikan oleh prompt yang kira-kira lebih mendekati atau cocok untuk Anda. Selanjutnya, apabila sudah memilih, silakan Anda lanjut ke prompt berikutnya. Prompt berikutnya adalah prompt evaluasi. Nah, di sini kita meminta ChatGPT untuk memberikan evaluasi. Pada prompt saya ketik evaluasi potensi masing-masing dari 5 solusi yang kamu berikan di atas. Pertimbangkan keuntungan dan kerugian, tingkat kesulitan serta tantangan yang mungkin saya hadapi, dan hasil yang bisa saya harapkan. Berikan juga kemungkinan skenario yang terjadi dan persentase kesuksesan yang bisa diraih untuk masing-masing solusi. Nah, di sini saya memerintahkan ChatGPT untuk mengevaluasi, kemudian memberikan pertimbangan keuntungan dan kerugian, kemudian potensi apabila ada sesuatu hal yang tidak kita inginkan, dan persentase kesuksesan yang bisa kita raih dari masing-masing
evaluasi yang diberikan oleh ChatGPT. Dari beberapa evaluasi yang diberikan oleh ChatGPT, kita lihat di mana persentase yang lebih mendekati kesuksesan dari 40-80%, dari 50-90%. Nah, kita lihat saja persentasenya. Seberapa akurat data evaluasi yang didapat dari ChatGPT tergantung seberapa rinci informasi dan tujuan yang Anda berikan kepada ChatGPT pada saat Anda memberikan perintah. Prompt yang terakhir adalah prompt ke-6, yaitu instruksi. Nah, di sini kita meminta rencana detail pada ChatGPT, lalu kita menyuruh juga untuk mencari solusi yang lebih mendekati berhasil atau optimis, mampu dilakukan. Jadi, dari semua jawaban yang tadi kita dapat, berapa persentase yang lebih mendekati kesuksesan atau keberhasilan apabila kita mengikuti petunjuk dari ChatGPT. Untuk itu, saya mengetik perintah, berikan saya rencana detail, langkah demi langkah dan strategi yang bisa dilakukan berdasarkan informasi dan tujuan yang sudah saya jelaskan dengan menjadi titik-titik-titik. Nah, titik-titik ini diisi dengan jawaban sesuai yang disampaikan oleh ChatGPT. Misalnya menjadi seorang marketing, menjadi seorang content creator, atau menjadi seorang YouTuber, atau apapun yang diberikan oleh ChatGPT, kita copy apa perintah yang ada. Setelah itu kita tekan enter. Sebetulnya setiap langkah bisa lebih diperjelas dengan memberikan pertanyaan atau perintah lagi dan seterusnya, tapi tidak ada pengulangan. Cukup perintahkan, misalnya berikan saya jawaban yang lain atau berikan saya 5 jawaban yang lain, maka ChatGPT akan memberikan jawaban yang berbeda. Sebagai contoh, saya di sini memberikan perintah, berikan saya langkah-langkah dalam mengidentifikasi titik-titik yang menguntungkan tapi persaingannya tidak terlalu tinggi. Nah, titik-titik di sini kita sesuaikan dengan jawaban ChatGPT pada saat ChatGPT memberikan solusi yang lain. Di sini misalnya saya ketikkan berikan saya langkah dalam identifikasi niche atau niche yang menguntungkan tapi persaingannya tidak terlalu tinggi, lalu tekan enter. Jadi kita juga bisa menanyakan tingkat risikonya seperti apa jika kita memilih saran sebelumnya. Pertanyakan saja, jangan ragu-ragu, maka ChatGPT juga akan memberikan sesuai dengan apa yang kita mampu, karena kita sudah menyampaikan kelebihan, kekurangan, dan siapa diri kita. Jadi ChatGPT tidak akan belok kanan belok kiri, dia akan fokus kepada Anda. Ingat, yang benar-benar bisa merealisasikan apa yang kita inginkan adalah diri kita sendiri. ChatGPT hanyalah jalan atau salah satu pendukung yang memberikan arahan berdasarkan kelebihan dan kekurangan diri kita yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Jadi dia hanya pemecah kebuntuan dari langkah awal saja. Langkah berikutnya bisa kita kombinasikan dengan pemikiran kita. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan loncengnya silahkan ditekan. Terima kasih.